Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. 51 pegawai KPK dipecat, novel pun tetap saja ribut. Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Awalnya 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK akan diberhentikan. Akan tetapi terjadi perlawanan dari Novel Baswedan DKK. Presiden Jokowi beri rekomendasi untuk menyelamatkan pegawai tersebut melalui pembinaan ulang. Akan tetapi keputusan pun dibuat. 51 diantaranya diberhentikan karena dianggap sudah parah dan tidak bisa diselamatkan lagi. Sedangkan 24 sisanya akan dibina. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. 51 pegawai KPK dinyatakan tidak bisa bergabung lagi alias dipecat. Sebanyak 51 pegawai itu warnanya merah. Novel Baswedan pun buka suara. Caranya sama, jurus lama yang basi dan menggelikan. Dia menilai jumlah pegawai yang dipecat berubah dari 75 menjadi 51, menggambarkan bahwa tes TWK sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai tertentu yang telah ditarget sebelumnya. Hal ini mengkonfirmasi dan semakin jelas terlihat bahwa ada agenda dari oknum pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja baik, kata Novel. Novel mengatakan oknum pimpinan KPK tetap melakukan rencana awal untuk menyingkirkan pegawai KPK melalui TWK, sekalipun bertentangan dengan norma hukum dan arahan Presiden Jokowi. Tetapi kami ingin memastikan bahwa perjuangan memberantas korupsi yang merupakan harapan masyarakat Indonesia ini harus dilakukan hingga akhir, sehingga bila pun tidak berhasil maka kami akan dengan tegak mengatakan bahwa kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh hingga batas akhir yang bisa diperjuangkan, kata Novel. Menurut Novel, upaya pelemahan terhadap KPK bukan hal baru. Penyingkiran pegawai KPK yang ditarget, kata dia, bisa jadi merupakan tahap akhir untuk mematikan perjuangan pemberantasan korupsi. Halah basi, Pak. Katanya mau mundur, ya sekalian mundur aja. Kalau mau pakai alasan solidaritas, kalian aja mundur untuk menemani 51 orang yang sudah dipecat itu. Ini jauh lebih baik dan akan disambut gembira oleh banyak orang. Kalau tidak lolos, kenapa harus ngotot bikin sensasi ketimbang menuding TWK upaya mengusir pegawai KPK? Justru lebih pas kalau Novel disebut sangat tidak rela kehilangan jabatannya. Justru sikapnya yang semakin ngotot menggambarkan nafsunya yang sedemikian besar. Apakah maunya semuanya lolos TWK? Ini namanya egois kelas kakap. Tak usah bawa-bawa lagi narasi pelemahan KPK. Publik sudah mual dan muak. Lagu lama tidak perlu diputar ulang lagi, bikin sakit telinga. Silakan saja kalau mau berikan perlawanan hingga batas akhir. Yang jelas kalau nanti tetap kalah dan usaha tidak membuahkan hasil, jangan teriak lagi menggunakan narasi entah apa lagi. Tak usah membela diri dengan mengatakan sedang mengusut kasus besar. Memangnya cuma dia yang bisa usut kasus besar? Jadi orang kok sombong banget. Masih banyak orang lain yang bisa meneruskan pengusutan kasus korupsi. Ibarat begini, seorang presiden sedang gencar melakukan pembangunan masif, akan tetapi ada proyek lain yang belum selesai meski masa jabatannya habis. Lalu presiden ini marah, protes dan tidak rela mundur dari jabatannya karena merasa sedang melakukan pembangunan besar-besaran. Kira-kira presiden ini parah nggak? Masa jabatan habis, ya silakan turun. Ada yang belum selesai akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Alasan tadi hanyalah akal-akalan untuk mempertahankan jabatan. Analogi ini lalu coba kaitkan dengan apa yang sedang menimpa Novel Baswedan saat ini. Mirip gak? Tak lolos tes, marah, protes, lapor ke Komnas HAM, ngakunya berintegritas, gagal tes aja tak rela. Ini aja udah tidak sportif, gimana mau bicara soal integritas? Beberapa waktu lalu Novel Baswedan mengatakan dia menduga ada kasus korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19 di proyek 100 triliun rupiah. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Ekonomi (KSP) Edi Priyono menegaskan bahwa pernyataan Novel dianggap cenderung spekulatif dan mengundang kontroversi. Kalau memang ada dugaan korupsi, silakan usut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya penegakan hukum, pernyataan seperti itu sama sekali tidak produktif, kata Edi. Edi menjelaskan sampai saat ini,
Tidak jelas asal muasal angka 100 triliun rupiah yang dimaksud novel. Apakah dugaan korupsinya atau nilai proyek bansosnya? Menurutnya, kalau yang dimaksud adalah nilai dugaan korupsi, rasanya sulit diterima akal sehat. Hahaha, namanya juga novel, kalau tidak bikin sensasi, bakal tenggelam. Dari sini saja sudah tercium agenda ribut-ribut yang dilakukan novel DKK. Tinggal masyarakat yang menilai sendiri saja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.